Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang filter digital IIR. Nah, di dalam kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya atas nama Rivaldi Aidillah dengan NPM 2340302040, dan di sebelah kiri saya Perkenalkan, nama saya Yusuf dengan NPM 2340302057. dan di sebelah kanan saya Perkenalkan, nama saya Avanza Saputra dengan NPM 2340307036. Kemudian nama saya Ahmad Pranidaya dengan NPM 2340302048. Kemudian nama saya Arnold Patola dengan NPM 2340302065. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi kami, yaitu dari kelompok 2 mengenai filter digital IIR, yaitu di mana nama kelompoknya yang telah kami sampaikan tadi sebelumnya ada berjumlah 5 orang. Langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Di sini pada pendahuluannya untuk filter digital IIR atau Infinite Impulse Response adalah jenis filter digital yang memiliki respon impulse yang secara teoritis berlangsung selamanya atau tidak hingga. Karakter ini muncul karena filter IIR menggunakan feedback dalam desainnya. Artinya output filter tidak hanya bergantung pada input saat ini dan input sebelumnya, tetapi juga pada output sebelumnya. Pada sesuai namanya, dengan filter digital IIR ada jenis digital yang tidak memiliki respon impulse yang secara teoritis tidak berlangsung tanpa batas waktu. Artinya ketika kita memberikan impulse atau sinyal yang sangat singkat sebagai input, output dari filter ini akan terus ada meskipun dengan amplitudo yang semakin mengecil seiring waktu. Nah, dia juga berbeda nih dengan filter FIR atau Infinite Impulse Response yang ada pada materi sebelumnya, yaitu pada materi 6. Nah, untuk filter FIR atau Infinite Impulse Response yang hanya menggunakan sejumlah sampel input saat ini dan sebelumnya. Untuk menghasilkan output filter IIR juga menggunakan sampel output sebelumnya dalam perhitungannya. Oke, masuk pada slide selanjutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Rivaldi Aidillah. Saya Rivaldi Aidillah. Saya akan melanjutkan materi yang berjudul karakteristik filter digital IIR. Nama Infinite Impulse Response atau IIR berasal dari fakta bahwa ketika filter IIR diberikan impuls satuan, sinyal yang bernilai pada 1 pada waktu N sama dengan 0 dan 0 untuk waktu lainnya. Output filter secara teoritis akan berlangsung selamanya, meskipun dalam praktisinya amplitudo respon impuls akan semakin kecil dan mendekati 0 seiring berjalannya waktu. Namun secara matematis responnya tidak pernah benar-benar 0 dalam waktu yang terbatas. Nah, adapun pol fungsi transfer IIR memiliki pole letak ini sangat menentukan stabilitas filter. Respon impuls tak terhingga. Secara matematis, respon impuls filter IIR atau tidak didefinisikan untuk N kurang lebih angka lebih besar angka 0 dan secara teoritis memiliki durasi tak terhingga. Ini berbeda dengan filter PIR yang memiliki respon impuls yang memiliki sampel jumlah terbatas hingga pesanan filter. Terus yang kedua, adanya pol. Fungsi transfer filter IIR memiliki pol atau akar dari penyebut. Letak tiang ini sangat menentukan stabilitas filter. Jika tiang berada di luar lingkaran satuan pada bidang Z, filter akan menjadi tidak stabil. Terus yang ketiga, ada stabilitas. Filter IIR stabil jika semua pol atau akar dari sebuah Z sama dengan angka 0 berada di dalam lingkaran satuan pada bidang Z yang luar atau pada lingkaran satuan membuat filter stabil. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di karakteristik filter digital IIR ini. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik filter digital IIR. Baik, yang pertama, fase nonlinear. Umumnya memiliki fase nonlinear. Ini berarti pergeseran fase sinyal
tidak seragam pada semua frekuensi yang dapat menyebabkan distorsi bentuk sinyal gelombang. Definisi dari filter IR secara umum memiliki respon fase nonlinear, artinya pergeseran fase atau frekuensi tidak seragam. Akibatnya, ini dapat menyebabkan distorsi bentuk gelombang khususnya pada sinyal kompleks setiap audio atau citra. Contohnya yaitu gelombang persegi yang difilter bisa menjadi tidak simetris karena komponen frekuensi mengalami pergeseran fase yang berbeda-beda. Yang kedua adanya pole. Filter IIR sehingga seringkali lebih efisien dalam hal jumlah koefisien yang dibutuhkan untuk mencapai spesifikasi frekuensi yang diinginkan dibandingkan dengan filter FIR. Ini berarti filter IIR dapat memberikan performa yang baik dengan order atau jumlah koefisien yang lebih rendah sehingga membutuhkan waktu pemrosesan dan memori yang lebih sedikit. Dan saya Ronald Patola. Di sini saya akan melanjutkan tentang keuntungan filter IIR. Yang pertama itu ada efisiensi dalam desain. Filter IIR umumnya lebih efisiensi dibandingkan filter FIR dalam mencapai spesifikasi frekuensi yang tajam. Misalnya transisi yang cepat antara passband dan stopband dengan order filter yang rendah. Ini berarti filter IIR dapat mencapai kinerja yang diinginkan dengan jumlah koefisien dan perhitungan yang lebih sedikit dibandingkan FIR untuk spesifikasi yang sama. Salah satu keunggulan utama dari filter IIR adalah efisiensinya dalam hal desain, terutama jika dibandingkan dengan filter FIR atau finite impulse response. Untuk mencapai spesifikasi respon frekuensi tertentu seperti tajamnya pemotongan frekuensi atau cut off, lebar filter transisi atau level peredaman filter IIR umumnya membutuhkan order yang jauh lebih rendah dibandingkan FIR. Kemudian ada komputasi yang lebih ringan dalam beberapa kasus. Karena order filter yang lebih rendah filter IIR seringkali memerlukan komputasi yang lebih sedikit untuk implementasi real time, terutama untuk filter dengan spesifikasi yang ketat. Keuntungan lain yang signifikan dari filter IIR adalah kebutuhan komputasi yang lebih ringan. Karena menggunakan order yang lebih rendah, maka jumlah operasi matematika yang harus dilakukan setiap kali sinyal diproses juga menjadi lebih sedikit. Dalam implementasi digital, ini berarti lebih sedikit operasi perkalian dan penjumlahan yang harus dilakukan oleh prosesor atau microcontroller. Efisiensi komputasi ini menjadikan filter IIR sangat ideal untuk sistem real time, terutama yang menggunakan perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti microcontroller 8 bit atau 16 bit. Dalam aplikasi seperti processing audio, komunikasi nirkabel, atau sistem kontrol otomatis, filter IIR mungkin proses penyaringan sinyalnya dilakukan dengan delay yang sangat kecil, sehingga respon sistem cepat dan akurat. Kemudian di sini ada sifat-sifat filter digital IIR. Pada slide ini kita membahas sifat-sifat dari set filter digital IIR. Filter jenis ini banyak digunakan dalam pengolahan sinyal digital karena efisiensinya. Rumus utama di sini menunjukkan bahwa output sinyal Y dalam kurung N merupakan kombinasi dari input saat ini dan sebelumnya X N min K serta output sebelumnya Y N min K. Koefisien A, K, dan BK digunakan untuk mengatur karakteristik filter. Nilainya menentukan seberapa besar kontribusi masing-masing komponen input dan output terdahulu. Kelebihan filter IIR yaitu membutuhkan lebih sedikit koefisien untuk mencapai performa tertentu dibanding filter FIR, sehingga lebih hemat memori dan proses komputasinya lebih cepat. Selain itu, filter ini dapat ditransformasi dari filter analog menggunakan metode tertentu, seperti transformasi bilinear.
Untuk memahami bagaimana filter digital ini bisa didapat dari filter analog. Mari kita slide berikutnya. Nah, slide ini menjelaskan bagaimana kita bisa mengkonversi filter analog ke digital. Di sebelah kanan terdapat gambar rangkaian filter analog aktif dan konfigurasi OP, amp, resistor, dan kapasitor. Kita asumsikan sesuai resistor bernilai sama dan kapasitor juga identik, yaitu C1 sama dengan C2 sama dengan 100, NF dan R sama dengan 1 kilo ohm. Untuk melakukan konversi ke filter digital digunakan pendekatan bilinear Z transform atau BZT. Rumus-rumus di bawah menjelaskan frekuensi sudut dari filter analog. Fungsi alih filter analog kemudian dikonversi ke fungsi alih dalam domain Z, yaitu first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zayan Saputra dengan NPM 23 40 30 20 76. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan dan perangkaian filter digital IIR pada aplikasi MATLAB. Sebelumnya saya akan membuka dulu terlebih dahulu materi di sini. Di sini saya akan menjelaskan terkait PSBB, tugas dan prosedur. Di mana yang pertama kita akan melakukan konversi dari filter analog berdasarkan tugas di sini. Digital itu gambarkan bentuk respon dan phase respon dari filter analog di atas. Lalu yang kedua, gambar pula metode respon dan phase respon dari filter digital dibuat. Berikut ini adalah kodenya, nanti akan kita masukkan di MATLAB. Di sini yang pertama ada filter analog. Untuk poin-poinnya di sini ada R1, R2, RA, RB, C1, kapasitor 1, resistor 2, R untuk resistor. Lalu selanjutnya ada filter digital. Di sini untuk nilai-nilainya. Mungkin untuk pengaplikasiannya kita akan langsung saja masuk pada aplikasi MATLAB. Di sini setelah saya masukkan untuk kodenya baik dari filter analog maupun yang dari filter digital. Mungkin langsung saja kita akan run terlebih dahulu di sini. Ya, di sini dapat terlihat untuk figurnya. Mungkin akan saya perbesar dahulu. Nah, di sini terdapat 4 gambar. Yang pertama di sini ada magnitudo respon filter analog, di mana untuk nilai awalnya itu 2 dia, dengan akhirnya itu mendekati di 49 dengan 0,18. Lalu selanjutnya ada yang kedua yaitu versi phase respon filter analognya, di mana dimulainya dengan nilai awal di sini dengan akhiran di 49 minus 144. Lalu selanjutnya ada gambar yang ketiga untuk magnitudo respon filter digitalnya, mana di sini dia dimulai dari angka 2 dengan akhirannya di sini di sekitar 4.500. Lalu selanjutnya yang keempat ada phase respon filter digital, dari mana dimulai di sini dengan angka 0. Itu di 49 untuk X-nya dan Y-nya di 176. Ya, mungkin itu untuk untuk poin 4A kodingan yang ada di materi.
Oke, mungkin selanjutnya kita akan masuk yang ke 4.2, yang dimana di sini diminta filter digital IIR menggunakan MATLAB. Langsung saja. Di sini yang pertama buatlah filter digital IIR LVF butterflower dengan spesifikasi antara sebagai berikut. Di sini mungkin langsung saja kita masuk di aplikasi webnya. Di sini juga telah saya buat untuk yang poin pertama di sini sesuai dengan poin pertama di sini. Lalu kita masukkan. Saya masukkan di sini, mungkin akan saya coba run terlebih dahulu untuk mendapatkan nilainya. Nah, di sini sudah keluar ya di komen pro di sini. Oke, komen window. Untuk nilai koefisien A dan B di sini untuk koefisien numerik B-nya adalah 0,0675, 0,1349, 0,0675. Untuk koefisien dominasi A-nya di sini ada 1,0000, min 1,1430, 0,4128. Oke. Lalu selanjutnya di yang kedua di sini melakukan odol filter menggunakan rumus. Lalu yang di selanjutnya poin ketiga di sini diminta untuk mendapatkan nilai koefisiennya, yang dimana tadi untuk nilai koefisiennya di sini sudah kita dapat untuk B dan A-nya. Lalu yang keempat kita buat struktur filternya. Di sini juga telah saya buat sebelumnya. Di sini akan kita langsung coba peran terlebih dahulu. Untuk gambarnya sudah keluar di sini, mungkin akan saya perbesar. Untuk dimana di sini untuk sinyal sebelum filteringnya dapat kita lihat di sini bahwa untuk nilainya itu dia bisa mencapai di 3 hingga juga di -3 dengan kerapatan yang cukup rapat di sini dari awal hingga akhir. Nah, dengan rentan waktu dari 0 hingga 1 detik 1 milisecond. Lalu selanjutnya yang kedua, apabila dia sinyalnya sudah di filtering, untuk nilainya seperti ini amplitudonya dari 0 dia hanya sampai untuk nilai tertingginya itu sampai di 2, dan untuk jarak kerapatannya ini dia lebih renggang, tidak sama seperti yang sebelum di filtering. Untuk yang sebelum di filtering dia jadi lebih rapat, sedangkan untuk yang sesudah di filtering dia agak lebih berjarak enggak. Dengan nilai amplitudonya hingga 2 konsisten dari awal hingga akhir, dari 0 hingga 1 milisecond untuk nilainya. Lalu untuk selanjutnya di sini poin 5-nya yaitu aplikasikan filter yang telah Anda buat pada sinyal sinus di bawah ini dengan Y sama dengan sin 2P dikali 100T ditambah sin 2P dikali 500T ditambah sin 2P dikali 1500T ditambah sin 2P dikali 2000T. Oke, kita langsung masuk di MATLAB. Di sini sebelumnya sudah saya buat. Oke, baiklah kita akan coba run terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Oke, ini untuk nilainya sudah keluar. Akan coba saya perbesar terlebih dahulu. Yang dimana di sini yang pertama ketika spektrum frekuensi sebelum di filtering. Untuk magnitudonya yang dimana ketika spektrum frekuensi sebelum di filtering itu dia nilai puncaknya bisa hingga 100. Ada yang di sini nilai pertama ada yang 100, lalu di sini ada nilai 500, lalu di 1500 hingga di 2000. Nah, di sini untuk nilai frekuensi filtering di sini dia tinggi. Untuk puncak frekuensinya tinggi hingga di
5.000. Nah, sedangkan frekuensi sudah di filtering dapat kita lihat di sini ada terjadi pengurangan terutama yang di 1.500, yang 2.000 hingga yang 8.000 juga. Yang dimana komponen di atas 3 GHz itu akan berkurang intensitasnya karena efek dari atenuasi filter. Untuk nilai yang di atas 1.000 seperti di 1.500, 2.000, 8.000, 8.500, baik itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait pengujian MATLAB-nya untuk pada percobaan dan penangkalan filter digital IIR pada aplikasi MATLAB. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk presentasinya sekian dari kami ucapkan bila ada kata atau bahasa yang salah mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.